Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling menarik dari Pagar Kehidupan adalah kenapa ya ketika saya menonton video Pagar Kehidupan itu kok seperti seorang sahabat yang bisa menebak bahwa ini loh masalah yang sedang saya alami, dan rata-rata tamparannya itu loh katanya yang bikin kita jadi sadar. Halo, kamu adalah sahabat saya, apa kabar? Udah siap untuk ditampar kali ini dengan tamparan ilmu yang bermanfaat, menyadarkan kita, menyadarkan kamu ke jalan yang lurus? Atau jangan-jangan diri kamu adalah penonton yang alhamdulillah nih, puji Tuhannya lagi gak ada masalah, tapi ya seneng aja gitu dengerin Pagar Kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal seneng, saya punya kabar yang bikin kamu insya Allah nih seizin Tuhan tambah seneng lagi. Apa coba? Jadi gini, hari Minggu besok akan ada webinar Pagar Kehidupan. Jadi kalau kamu pengen ngobrol bersama dengan saya, bermain games bersama teman-teman yang lain di aplikasi Zoom, kita nge-Zoom webinar bareng, seru-seruan, dapat duit, dapat ilmu, dapat ketawa-ketawa, dapat. Yuk, daftar webinar buat hari Minggu nanti. Caranya gimana? Lihat aja di deskripsi yang paling atas ya. Topiknya tentang hukum tarik-menarik supaya tahun 2025 kita bisa mendapatkan apa yang kita mau seizin Tuhan. Cara itu logis, bukan magis, dan seperti biasa. Kalau kamu suka Pagar Kehidupan, pasti kamu setuju bahwa masuk akalnya Pagar Kehidupan itu emang bener-bener nampar banget. Sampai ketemu di webinar ya. Daftar dulu, ada di deskripsi caranya. Nah, sambil kamu daftar, izinkan saya untuk memberikan kamu lagi sebuah ilmu yang insya Allah ini manfaatnya betul-betul dahsyat banget nih. Apa itu mas? Teman-teman, pernah nggak secara jujur diri kamu ngerasa bingung? Kenapa kok belakangan ini rejeki saya jadi seret? Atau maaf nih kalau saya lagi-lagi bener. Pernah nggak sih diri kamu tiba-tiba ngelihat KTP? Ngelihat KTP karena ngelihat umur. Umur saya udah segini, teman-teman saya udah makin dikit mas. Makin dikit dalam arti mereka sudah pada nikah. Tapi sementara saya mas, jangankan nikah, boro-boro ketemu calon jodoh aja kagak ada yang mau, kagak ada yang bener gitu loh mas ketemu saya. Kenapa ya ini semua bisa terjadi? Kok seolah-olah nih Tuhan gak adil sama saya? Bener atau tidak, belakangan ini diri kamu pernah mengatakan seperti itu kurang lebih di dalam hati kamu, di dalam hidup kamu. Kalau emang bener, yuk klik jempol ke atasnya buat video ini dan katakan di komentar, terima kasih mas, ini lagi-lagi saya banget. Nanti saya berikan hati. Oke? Silahkan. Nah, teman-teman, gini. Jujur nih, gantian saya yang jujur ya. Saya juga pernah beberapa kali belakangan ini merasakan hal yang sama kayak kamu. Ada beberapa hal dalam hidup yang kalau jujur kita nggak bisa tebak ya. Kemarin duit kita banyak, tapi besok kok bisa sedikit. Dulu kita pikir di antara teman-teman kita ini bakal nikah bisa jadi yang termasuk cepet. Tiba-tiba udah umur segini aja mas boro-boro nikah, ketemu jodoh juga kagak gitu loh. Atau mungkin secara karir, diri kamu sudah capek-capek nih menempuh jalur pendidikan yang oke, tapi kok maaf, ada aja halangan-halangan yang membuat kita kayaknya ngerasa nggak sehebat teman-teman kita deh di luar sana. Nah, sekarang saya langsung aja di bagian paling depan ini langsung memberikan kamu sebuah petunjuk. Ada apa sih sebenarnya dalam hidup kamu? Bagian mana yang salah? Dan yang penting, yang paling penting justru, gimana cara mengobati itu semua? Ada caranya mas? Ada. Nih, saya kasih tahu langsung ya. Tapi maaf kalau ketampar. Gini loh. Sekarang coba pikirin, hal apa yang maaf teman kamu lebih oke dibandingkan kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, sekarang juga saya pengen kamu mikir. Iya, mikir apa mas? Mikir hal apa yang teman kita atau teman-teman kita itu lebih oke daripada kita di hal tersebut. Misalnya, maaf nih, dalam hal percintaan mas, temen saya yang itu tuh, nah kamu inget tampangnya gitu ya, dia tuh kayaknya hoki banget mas kalau soal cinta. Padahal maaf nih mas, secara muka masih okean saya gitu ya. Tapi kok dia kayaknya lebih hoki gitu soal cinta. Atau mungkin soal duit. Kita ngebandingin bukan sama temen nih,
Bahkan mungkin ngebandinginnya sama kakak atau adik. Adik saya, Mas, kalau soal rezeki tuh kayaknya beruntung banget. Hoki parah tuh anak. Sementara lulusannya tuh bagusan saya. Saya ini S2. Sementara adik saya, dia cuma SMA doang. Tapi rezekinya kok bisa lebih hoki dia? Saya jujur bingung, Mas. Teman-teman, pikirkan siapa satu orang yang lebih oke dari kamu. Resapi, renungkan, dan bayangkan wajahnya sekarang juga. Silahkan. Sudah? Udah kebayang siapa orangnya? Sudah kebayang siapa atau seperti apa wajahnya? Nah, sekarang, sambil kamu tetap membayangkan wajah orang itu, saya pengen kamu sekarang juga bayangkan wajahnya sejelas-jelasnya. Bayangkan wajah orang itu sejelas-jelasnya di dalam kepala kita, di dalam kepala kamu. Kemudian bayangannya itu kamu perjelas dengan kamu dekatkan sedekat-dekatnya. Kamu zoom in zoom innya tuh wajah. Sudah? Sekarang jawab jujur. Di angka 0 sampai 10, 10 pengen banget nampar, 0 gak pengen banget nampar. Di angka berapa kamu pengen nampar nih orang? Jujur. Kalau jujur, Mas, kayaknya di angka 9, Mas. Saya pengen banget nampar. Kenapa? Kenapa saya bertanya seperti ini? Jawabannya sederhana. Tamparan yang pengen banget kamu berikan kepada orang itu, mohon maaf, itu sebenarnya adalah apa sih? Adalah besarnya rasa iri kamu sama itu orang. Saya ulangi, tadi kan saya suruh kasih nilai 0 sampai 10. 10 pengen banget nampar nih orang, 0 nggak pengen. Dari angka 0 sampai 10 kamu di angka berapa? Nah, semakin besar angkanya, semakin pengen kamu nampar ini orang, semakin iri sebenarnya kamu sama ini orang. Titik. Bener nggak? Coba renungkan dulu perkataan saya, betul atau tidak. Jawab dalam hati aja, renungkan. Nah, di sini loh. Di sini yang saya ingin kamu perbaiki. Dengerin saya baik-baik. Teman-teman, Yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan hukum semesta yang berlaku buat semua orang, apapun keyakinannya, apapun jenis kelaminnya, siapapun dia, dimanapun dia tinggal. Oke? Hukum semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu, salah satunya adalah, dengerin, apapun yang kita iri dari orang, hal itulah yang tidak akan pernah kita dapatkan di dalam hidup ini. Titik. Saya ulangi, apapun hal yang paling kita irikan dari orang lain, apapun tuh ya, boleh jodoh, boleh duit, boleh karir, boleh kesehatan, apapun itu. Semakin kita iri dari orang lain akan hal tersebut, maaf, semakin diri kita tidak bisa mendapatkan itu. Tidak ada koma, titik. Kenapa bisa begitu? Penjelasan logisnya kita harus lihat ilmu psikologi. Secara psikologi, apapun yang membuat kita iri, itu memang benar kita sendiri ngerasa nggak sanggup buat dapetin. Sekarang gini deh, kalau kamu misalnya ada duit, maaf ya, buat beli baju bagus. Ada nih duitnya, ada budgetnya buat beli baju bagus. Tiba-tiba kamu ngelihat orang pakai baju bagus banget. Dan kamu tahu kamu bisa beli tuh baju. Kira-kira kamu iri gak? Jawab deh. Enggak kan? Kenapa? Ya karena saya bisa beli, Mas. Kalau saya mau sekarang juga. Nggak mungkin kamu iri. Tapi coba dibalik. Di saat kamu duit buat makan aja susah. Terus ngeliat orang pakai baju bagus banget. Kamu ngiri nggak? Ngiri. Kenapa? Karena di saat itu kamu tidak bisa membeli baju yang kamu tahu itu bagus dan dipakai orang itu. Jadi ini bukti. Kita harus ngaku dulu bahwa memang benar iri itu pertanda tidak mampu. Dan kabar buruknya, apapun yang kita irikan, itu loh yang justru menghambat apa yang kita mau. Jelas sampai di sini? Nah sekarang kita sudah tahu kenapanya. Lalu dari sinilah saya akan memberitahu kepada kamu apa obatnya atau apa solusinya. Nah ini dagingnya nih. Justru saya taruh di bagian paling akhir. Supaya apa? Supaya kita tahu dulu kenapa sih saya kemarin begitu. Kenapa sih gue kemarin segitu anehnya. Jelas ya? Oke, sekarang saya akan kasih tahu apa solusinya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, untuk bisa mengobati ini selalu ingat rumah makan Padang.
Waduh, mas, kok saya jadi lapar, mas? Enggak, dengerin dulu. Obat iri tuh salah satunya adalah selalu inget filosofi rumah makan Padang. Ayo, jujur. Apa ciri khas dari rumah makan Padang? Jawab. Rumah makan Padang tuh rata-rata setiap kita datang selalu ditawarin makanannya banyak banget. Betul gak? Iya kan? Itu entah kenapa itu orang yang bawain makanan lauk pauknya tuh seolah-olah punya keseimbangan yang luar biasa ya. Ingat gak? Dia bisa ngangkat puluhan piring untuk disajikan ke depan muka kita. Abis itu kita pilih, betul? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu itu ada landasannya gak kenapa mereka nawarin menu sebanyak itu? Ada, dan landasannya itulah yang menjadi obat iri kamu. Teman-teman, kita semakin banyak pilihan, semakin gak akan bisa milih, betul gak? Kenapa rumah makan Padang itu selalu nawarin banyak menu di depan muka kita, supaya kita bingung mau milih yang mana? Akhirnya milihnya cuma sedikit. Coba lihat, betul gak? Kadang-kadang ada yang milih kuahnya doang. Nah, sama, artinya apa? Lihat deh kenapa kita iri. Kita iri karena kita ngerasa bahwa apa yang dimiliki orang lain itu adalah yang kita butuhin. Seandainya aku bisa mendapatkan itu, aku pasti bahagia. Hei, enggak lagi, itu salah. Kenapa? Karena yang paling bikin kamu bahagia adalah sesuatu hal yang bisa kamu nikmati saat itu. Tahu dari mana yang orang lain punya, itu yang kamu butuhkan saat ini. Sama seperti filosofi rumah makan Padang tadi kan. Kenapa sih di antara semua lauk yang tadi ditawarkan, kok kamu milihnya lauk itu mulu kalau ke rumah makan Padang? Coba. Karena kamu tahu itu yang paling saya butuh, mas. Itu yang paling enak di lidah saya, mas. Itu yang paling saya suka. Lah bukannya sama kayak hidup kamu sekarang. Lihat apa yang dikasih Tuhan. Itu loh yang saat ini paling kamu butuhkan. Ibarat kata, kalau ke rumah makan Padang, kamu selalu ngincer tunjang mulu, padahal di situ banyak makanan lain. Kenapa kok paling suka tunjang gitu ya, mas, di rumah makan Padang? Karena ya, itu yang paling cocok sama kamu. Beda sama temenmu, mungkin yang diincer gulai otaknya mulu, karena dia paling suka itu. Tapi nggak pernah ya, saya ngeliat di rumah makan Padang, ada orang makan semuanya diraup, tuh nggak ada. Kenapa? Karena manusia hanya butuh yang terbaik, bukan semuanya. Ulangi bersama saya, manusia hanya butuh yang terbaik, bukan semuanya. Dan kamu ingat pesan saya, dengerin baik-baik. Semakin banyak pilihan di depan mata kamu, bener nggak semakin kamu susah milih sampai akhirnya nggak bisa milih? Bener? Sekarang kenapa kamu belum punya jodoh? Karena kamu bingung mana jodoh yang terbaik buat saya. Iya kan? Tapi sekarang bayangin kalau ada 20 cewek atau 20 cowok ngantri pengen dinikahin sama kamu. Kamu yakin bisa nikah? Kagak. Kenapa? Bingung. Tapi sekarang kalau pilihannya cuma ada satu, tiba-tiba datang ke depan muka kamu. Kamu nikahin gak? Oh nikahin. Kenapa? Karena gak ada pilihan lain, mas. Iya kan? Jadi bahasa gampangnya gini loh. Apapun yang ada di depan wajah kita, itu yang terbaik untuk saat ini. Supaya kita dapat yang lebih enak lagi di kemudian hari, triknya adalah abisin dulu senikmat-nikmatnya apa yang di depan mata. Tuhan itu suka sama orang yang bersyukur, betul? Nah, bersyukur itu apa sih? Apakah cuma mengatakan terima kasih, alhamdulillah? Bukan. Bersyukur itu menikmati apa yang Tuhan kasih di depan matamu saat ini senikmat-nikmatnya sampai habis. Sama kayak rumah makan Padang tadi. Kamu nikmatin dulu tunjang sampai bosen, lain kali baru nikmatin menu yang lain. Pasti rasanya sedep dah. Iya kan? Beda kalau semuanya dimakan dalam satu piring langsung. Rasanya tuh kayaknya cuma begah doang tuh perut. Bener? Masuk di akal? Logis? Nah itu yang saya maksud. Jadi sekarang teman-teman dengerin baik-baik. Kamu bisa mendapatkan rezeki apapun. Kamu bisa mendapatkan jodoh terbaik seperti apapun. Tapi ingat pesan saya. Dinikmati dulu ya apa yang ada di depan mata ini. Dinikmati senikmat-nikmatnya. Ingat filosofi rumah makan Padang. Kamu akan merasa bahwa itu makanan enak banget kalau kamu fokus kepada 1-2 menu kan? Kalau semua menu kamu makan rasanya cuma begak doang perutnya. Sama kayak hidup. Hidup itu juga begitu. Kamu jangan terlalu banyak mau dulu deh. Nikmati dulu senikmat-nikmatnya apa yang di depan mata. Semakin kita bisa menikmati, percaya deh,
sama Tuhan nanti bakal dikasih bonus dari arah yang tidak bisa kamu duga. Pernah nggak kamu mendapatkan rejeki apapun bentuknya dari arah yang tidak pernah kamu duga belakangan ini? Nah itulah cara kerja dari Yang Maha Kuasa. Selalu tidak bisa ditebak dan selalu di luar nalar. Jadi stop ya melogikakan apapun yang Tuhan rencanakan buat hidup kamu. Nikmatin dulu hidup kamu senikmat-nikmatnya. Oke? Janji? Bagus. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.